Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Anak hebat, kali ini kita akan belajar pemantulan dan penyerapan bunyi. Tahukah kalian jika bunyi itu dapat dipantulkan dan diserap? Bunyi akan dipantulkan jika mengenai benda yang permukaannya keras, seperti batu, tembok, dan besi. Pemantulan bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gema. Dan yang ketiga, gaung atau kerdam. Oke, kita ulas satu persatu ya. Yang pertama, pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Pada saat kita menyanyi di kamar, suara kita akan terdengar lebih keras dan enak didengar daripada kita menyanyi di ruangan yang terbuka. Suara musik di ruangan tertutup juga terdengar lebih keras daripada di ruangan terbuka. Mengapa demikian ya? Pada ruangan yang kecil, bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telinga kita hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itulah sebabnya bunyi terdengar lebih keras. Sifat pemantulan bunyi sangat penting bagi beberapa hewan. Contohnya hewan kelelawar. Dengan memanfaatkan peristiwa pemantulan bunyi, kelelawar dapat menghindari dinding penghalang ketika terbang pada malam hari, sehingga kelelawar dapat menangkap mangsanya dengan baik. Yang kedua ada gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar dengan jelas karena datangnya setelah bunyi asli selesai. Untuk mendengar gema, kita perlu menunggu beberapa saat setelah bunyi aslinya. Hal ini disebabkan bunyi membutuhkan beberapa waktu untuk bergerak dari tempat sumber bunyi ke dinding pemantul dan dari dinding pemantul menuju ke tempat sumber bunyi kembali. Jadi, gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul sangat berjauhan. Contoh gema adalah ketika kita berteriak di depan dinding yang tinggi. Suara kita seolah-olah ada yang mengikuti setelah selesai diucapkan. Hal ini terjadi karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkan memerlukan waktu untuk merambat. Yang ketiga yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang datangnya hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi pantulan ini bersifat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi asli. Gaung terjadi karena jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantulnya sangat dekat. Contohnya, ketika kita sedang berbicara di ruang pertemuan, ruang konser musik, atau gedung bioskop, suara kita akan terdengar tidak jelas karena terjadinya gaung atau kerdam. Selain bunyi dapat dipantulkan, ternyata bunyi juga dapat diserap loh. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Benda-benda itu disebut peredam bunyi. Contohnya kapas, karpet, goni, kertas, kain, busa, dan juga wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, ruang konser musik,
ataupun gedung bioskop biasanya dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdan. Dengan begitu, bunyi asli yang mengenai dinding ruangan tidak dipantulkan kembali ke dalam ruangan, sehingga di dalam ruangan tersebut hanya terdengar bunyi asli yang utuh. Nah, anak hebat, demikian penjelasan mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Semoga penjelasan tadi bisa kamu pahami dan bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.